Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga anakku semuanya diberikan kemudahan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran tari pada pagi hari ini, mana semangatmu? Hu hu hu. Mana semangatmu? Hu 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 hu. Mana semangatmu? Hu 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 hu. Ya. Baiklah anak semuanya, kali ini Ustadz kita akan belajar yaitu tentang Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah. Ya. Jadi yang pertama poin A, di mana tempat tinggal Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ayo, ada yang tahu enggak? Tempat Nabi Muhammad pertama kali masuk ke Madinah, tinggal Madinah, ya apa yang terjadi? Ya, oke, baiklah, anak-anakku semuanya. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW sampai di Madinah dan disambut riah, ya disambutlah oleh orang-orang Muslim pada saat itu sambil memegang tali onta Nabi Muhammad SAW. Jadi rebutan memegang tali onta Rasulullah SAW, bahwasanya mereka ingin bahwasanya Rasulullah SAW singgah ke rumahnya. Jadi keinginannya mereka Rasulullah SAW itu tinggal bersama mereka. Jadi rebutan talinya unta itu banyak megang erat-erat sambil mengucapkan, ya Rasulullah, singgahlah ke rumah saya, ya tinggallah di rumah saya, katanya muslim-muslim sana sambil megang-megang onta-ontanya itu. Setelah itu Rasulullah SAW dengan akhlak beliau yang sangat luar biasa, setelah itu jadi Rasulullah SAW yang menentukan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tinggal, yaitu siapa? Yaitu onta, ya ontanya yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW dilepas. Rasulullah SAW bersabda, berilah jalan kepada onta ini karena dia telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan di mana saya akan tinggal. Nah, setelah dilepas ontanya, dilepas semuanya, akhirnya barulah onta itu berjalan. Setelah berjalan, barulah onta itu menuju ke sebuah perkarangan, di mana di perkarangan itu atau di perkampungan, ya di perkampungan Bani Adi bin An-Najjar, ya Bani Adi bin An-Najjar. Tiba-tiba unta tersebut, unta Rasulullah SAW berhenti tepatnya di perkarangan anak yatim. Nah, ya tepatnya perkarangan anak yatim, 2 anak yatim, ya. Setelah itu di tempat itulah kelak dibangun yang namanya Masjid Nabawi. Nah, itulah pertama kali masjid yang didirikan oleh Rasulullah SAW, yang ditentukan oleh onta yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan bangunan atau Masjid Nabawi. Nah, setelah itu di perkarangan itu ada rumah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Siapa? Abu Ayyub Al-Ansori. Nabi Muhammad SAW tinggal di rumahnya Abu Ayyub, ya yang di perkarangan situ. Ya, itulah ya pertama kali Rasulullah SAW di Madinah dan juga berdirinya masjid pertama kali di Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Ya. Setelah itu yang selanjutnya adalah pembangunan Masjid Nabawi. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada awal keberadaannya di Madinah adalah membangun masjid di tempat berhentinya unta Rasulullah SAW. Setelah membeli perkarangan milik, jadi bukan moro-moro langsung diambil atau gitu ya, tetapi dibeli oleh Rasulullah SAW, dibeli perkarangan milik 2 anak yatim itu. Lalu Nabi Muhammad SAW mulai membangun masjidnya, yaitu Masjid Nabawi. Setelah itu
Rasulullah SAW membangun masjid itu bukan hanya sendirian saja, bukan hanya bersama masyarakat umat muslim saja, tetapi bersama sahabat-sahabat membersihkan perkarangannya. Jadi gotong royong yang sangat luar biasa, ya. Jadi membersihkan perkarangan tersebut dari puting-puting keruntuhan bangunan dan menebang pohon-pohon kurma, dan juga memindahkan kuburan kuburan orang-orang musyrik, nah, dipindahkan. Jadi bukan murmur langsung ditimbun gitu ya, itu tidak boleh. Nah, karena Rasulullah SAW sudah mencontohkan bahwasanya jika ingin dibangun atau dibangun masjid, silahkan untuk dibersihkan dulu, ya. Kalau ada kuburan silahkan dipindahkan dulu kuburannya. Nah, setelah itu mereka membuat dinding masjid dari batu, ya, dari batu-batu yang disusun dengan lumpur tanah, ya. Kalau sekarang itu disusun batu bata merah, ada bataku, ya. Kalau zaman dulu adalah batu-batu, di situ pun pelekatnya yaitu memakai memakai tanah. Nah, kalau sekarang semen, pasir itu ya. Kalau pada waktu itu yaitu tanah. Setelah itu tiang-tiangnya itu dari pohon kurma, ya, dari pohon kurma, dan lantainya pun dari pasir, dan juga kelikir atau batu kecil-kecil, ya, jadi rata. Jadi yang pertama adalah bangunannya dari batu dan juga dari tanah. Yang kedua adalah tiangnya itu dari pohon kurma. Yang ketiga adalah lantainya yaitu adalah pasir dan juga batu-batu kelikir yang kecil-kecil, ya. Itu ya. Setelah itu semuanya selesai, beliau segera pindah dari rumah Abu Ayyub ke tempat kediamannya yang baru bersama istri-istri beliau, ya. Masjid tersebut mempunyai peran dan fungsi yang sangat besar bagi perkembangan agama Islam ke depan, ya, selanjutnya, ya, atau ke depan. Selain sebagai tempat beribadah dan tempat pertemuan atau musyawarah dan juga dakwah Rasulullah SAW untuk mengajarkan atau mendidik atau membimbing para sahabat pada saat itu, yaitu menanamkan akidah dan mengajarkan ilmu agama serta mengontrol dan mengendalikan roda pemerintahan Islam. Nah, pada saat itu belum pernah ke Masjid Nabawi, ya, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah dan juga diberikan kemudahan untuk sampai di Masjid Nabawi. Nah, baiklah semuanya, itulah pembahasan dari kita, yaitu tentang Masjid Nabawi, ya, di mana Masjid Nabawi yang ditentukan oleh unta Rasulullah SAW yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga di perkarangan itu adalah punya perkarangan dua anak yatim, dan di mana disitulah Masjid Nabawi dibangun. Setelah itu anak-anakku semuanya, yang perlu diketahui yang selanjutnya yaitu, tahu enggak tentang persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor? Nah, tahukah kalian siapakah Muhajirin dan Ansor itu? Ya, ada yang tahu? Oke. Jadi kaum Muhajirin adalah kaum Muslim Mekah yang hijrah ke Madinah. Ya, Ustadz ulangi lagi. Kaum Muhajirin adalah kaum muslimin Mekah yang hijrah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor adalah yaitu kaum muslimin Madinah yang menolong kaum Muhajirin. Baiklah anak semuanya, setelah membangun masjid, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Ansor. Jadi setelah bangun Masjid Nabawi, setelah selesai semuanya, di mana di sana ada dakwah Rasulullah SAW. Setelah itu baru menyatukan yang namanya kaum Ansor dan juga kaum
Muhajirin. Setelah itu atau menggabungkan persaudaraan dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yaitu di rumah siapa? Anas bin Malik. Nah, siapakah Anas bin Malik? Adalah persaudaraan yang berlandaskan agama Islam tanpa membedakan suku dan warna kulit, ya, di mana dalam mempersatukan antara Muhajirin dan Ansor yaitu tidak pandang bulu, ya, tidak pandang bulu, tidak membedakan suku dan warna kulit. Jadi anak-anakku semuanya, itulah ya, itulah dari persaudaraan yang disatukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kaum Ansor dengan sepenuh hati rela mengorbankan harta dan nyawanya mereka untuk menolong kaum Muhajirin. Lah, ini ya anak-anakku semuanya. Jadi persaudaraan itu bukan hanya kita bersaudaraan, kita bertemu meskipun kita dekat, kita jauh, kita tetap saudara. Saling menolong, tidak boleh saling mengejek atau tidak boleh saling mendorong. Ya, kita harus gotong royong. Setelah itu di antara kaum Ansor ada seorang yang namanya sahabat yang namanya adalah Sa'ad bin Rabi. Ya, ia menolong seorang dari kaum Muhajirin yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ya, siapa? Abdurrahman bin Auf. Setelah itu Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku, aku memiliki harta. Aku memiliki harta. Ambillah separuhnya untukmu," katanya Sa'ad bin Rabi. Setelah itu, dan aku mempunyai 2 orang istri. Nah, pilihlah salah satu dari istriku itu. Jadi suruh pilih istrinya yang karena siapa? Sa'ad bin Rabi ini punya istri 2, jadi suruh pilih juga. Hartanya setengahnya disuruh ambil dan juga istrinya disuruh pilih salah satu. Keduanya, aku akan menceraikannya untukmu. Diserahkan kepada siapa namanya tadi? Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman bin Auf menjawab, "Semoga Allah SWT selalu memberkatimu. Aku hanya ingin engkau tunjukkan di mana letak pasar kalian." Ya, inilah ya. Jadi tidak memilih, ya, tidak memilih harta Sa'ad bin Rabi, tidak memilih istrinya, tidak memilih kedua-duanya. Bahkan beliau Abdurrahman bin Auf yaitu hanya ingin tahu mana pasarnya gitu ya. Wah, kalau zaman sekarang kalau dikasih tahu kalau dikasih pilihan itu langsung diambil ya. Apalagi hartanya, istrinya, wah bahaya itu. Nah, ini anak-anakku semuanya ya. Setelah itu kaum Ansor sangat mengutamakan kepentingan kaum Muhajirin melebihi kepentingan dari diri mereka sendiri. Sedangkan kaum Muhajirin sangat menjaga kehormatan diri mereka. Baiklah anak-anakku semuanya, itulah penjelasan dari Ustadz pada pagi hari ini. Semoga diberikan kemudahan dan juga dengan keberkahan. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama adalah Rasulullah SAW datang ke Madinah dan juga membangun masjid yang namanya Masjid Nabawi yang ditentukan oleh unta Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah yaitu Rasulullah SAW menyatukan 2 persaudaraan, yaitu adalah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Utamanya adalah untuk mempersatukan atau tidak membedakan antara kulit hitam dan kulit putih dan juga suku dan juga warna, ya. Tidak boleh menyatukan itu, tentang tidak boleh membeda-bedakan, ya, antara yang ini dengan si A, si B, kulit merah, kulit putih, kulit hitam, tidak seperti itu. Setelah itu, yang perlu kita hikmah dari kisah ini, yang pertama adalah, jadi kita tidak boleh mengejek orang lain. Kita tidak boleh membedakan, ini apa namanya, saya tidak boleh berteman dengan ini, saya tidak boleh berteman dengan ini, aku teman-teman itu aja karena itu. Itu tidak boleh. Hikmah dari ini ya. Jadi kita ngambil dari hikmah tauladan Nabi Muhammad SAW, tidak boleh memandang atau tidak boleh membeda-bedakan antara persaudaraan kita sesama muslim atau sama teman, ya, atau sama siapa pun itu.
Yang selanjutnya adalah fungsi Masjid Nabawi. Yang pertama adalah sebagai tempat ibadah, ya. Yang kedua adalah balai pertemuan. Yang ketiga, dakwah Rasulullah SAW mendidik para sahabat dan juga mengatur roda pemerintahan pada saat itu. Setelah itu, kaum Ansor, yaitu kaum muslimin Madinah yang menolong kaum muhajirin, dan juga kaum muhajirin yaitu adalah kaum muslimin Mekah yang hijrah ke Madinah. Ya, itulah ya anak-anakku semuanya. Semoga pertemuan kali ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga kesuksesan bagi kita. Marilah kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.